Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pemat UMK. Mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Saya Zulfikar Raffi Nurjayandi. Hari ini kita bersama dengan Mas Muhammad Puji Arianto. Halo. Dia ini adalah mahasiswa dari pendidikan matematika yang telah memiliki bimbel, namanya Bimbel Yan. Nah, kalian penasaran dengan bagaimana ceritanya? Mari kita ngobrolkan dengan Mas Puji. Halo Mas Puji, Halo Mas gimana Raffi. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Bagaimana kalau Mas Raffi kabarnya? alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kalau keluarga di rumah bagaimana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Mas. Hari ini kita berbincang-bincang ya Mas ya, mengenai dari Bimbelian itu sendiri. Oh, boleh, boleh, boleh. Bagaimana sih cerita dari Bimbelian itu awal Oh, mulanya? pertama dulu sih sebenarnya sudah saya mulai itu sejak kelas 1 SMA, Mas. Oh ya. Waktu itu kayaknya bulan November atau Desember itu tahun 2016 kalau nggak salah. Itu malam-malam habis maghrib, apa, saya punya inisiatif, saya pengen menghasilkan uang sendiri. Nah, supaya nanti saya bisa nambah uang jajan saya gitu. Nah, Iya. terus akhirnya saya SMS sama guru SMP saya. Nah, beliau ini juga dekat dengan saya. Nah, kemudian guru saya tadi itu bilang ke salah satu guru yang lain masih dalam satu sekolah. Nah, Iya. kebetulan guru yang dikasih tahu tadi itu adalah tetangga saya, Oh, tetangganya. masih Iya. kira-kira berjarak 100 meteran lah dari rumah saya, terpisah sama sungai kecil saja. Oh iya. Nah, akhirnya saya waktu itu disuruh ngelesi anak didik beliau. Beliau ini kan punya pondok pesantren di rumahnya sendiri. Jadi waktu itu saya ngelesnya ya di pondok pesantrennya itu setiap Jumat sore sama Minggu pagi. Nah, awal mulanya itu saya ngelesinya hanya tingkat SD saja. SD. Karena kan baru percobaan kan, jadi kita dari tingkat awal dulu lah. Jadi dulu itu sekitar hanya beberapa, kira-kira kayaknya 6 orang lah tuh. Jadi 6 orang. Oh. satu minggunya 2 kali pertemuan saja gitu. Nah, waktu itu ketika sebelum kelas 11 itu, nah, waktu pertama kali saya ngelesi di situ, nah saya kan bersama mereka mereka berenam itu. Nah, mereka berenam itu tidak hanya dari desa saya sendiri, karena tadi kan di pondok pesantren itu kan juga terdapat anak-anak dari luar daerah juga. Nah, Iya. saya juga dapat murid dari anak Jakarta juga, Oh, dari daerah luar juga. Tangerang ya. Terus, nah, setelah itu kan waktu pertama ngelesi kan sudah selesai. Nah, keesokan paginya mereka yang saya ajar tadi itu bilang ke sama sama teman sekelasnya, Oh, kalau gimana? bilang kalau dia dirasi sama saya. Oh, Nah, gitu. kemudian dia itu kan ngomong sama teman-temannya di kelas itu. Nah, jadi Ya. teman-temannya pada penasaran. Nah, malamnya itu temennya ke rumah Ikut saya. les. Nah, waktu itu saya juga belum buka di rumah saya, karena kan Oh baru iya. khusus di pondok pesantren tadi karena Iya. disuruh guru saya itu. Nah, akhirnya pada pertama itu pas dia ke rumah saya, banyak itu, lebih dari 5 orang. Nah, itu saya belum memberikan tarif, Oh, masih saya ya apa, ajarin sewajarnya lah gitu. oh iya. Nah, terus pada hari selanjutnya akhirnya ibu saya menyarankan untuk memberi tarif di rumah saya tadi itu buat anak-anak SD sampai kelas 11 juga. Itu saya masih ngelesi pada tingkat SD. Iya. Nah, dari hasil apa, ngelesi saya itu, alhamdulillah sih bisa. Kemarin waktu pas kelas 11 itu, pas HP saya mati, bisa langsung beli, alhamdulillah. Jadi tidak minta sama orang tua, Oh iya, kasihan lumayan ya. ya, mandiri. Kalau Mandiri. pengen beli apa-apa harus nabung dulu. Oh iya, Saya kan mandiri. dari hasil les-lesan saya itu. Nah, Oh. kemudian waktu kelas 12 itu saya upgrade lagi, yang tadinya dia kan kelas SD. Hanya SD. Nah, dia ketika dia sudah masuk SMP, saya yang nangani lagi.
Jadi waktu kelas 12 saya sudah pada tingkat SMP, Oh iya. mencoba up lagi. Iya. Nah, kemudian setelah itu kan kelas 12 lulus. Nah, Iya. saya itu eh, istirahat dulu 1 tahun, nggak langsung lanjut kuliah. Iya. Saya mau up dulu bimbel saya, Oh bimbelnya. ya pengen agak dibesarin dikit lah. Iya. Nah, kemudian setelah lulus tadi itu saya upgrade lagi, baru berani ngelesi anak SMA, tingkat SMA, SMK gitu. Nah, tadi pada mulanya kan waktu masih SMA itu saya belum berani Belum ngajar Dani. anak SMA. Kalau misalnya ada adik kelas tanya seputar matematika, ya saya jawab pakai WA atau dia ke kelasku gitu. Tapi kalau pas sudah lulus SMA baru saya up di bimbel saya tambahi untuk anak SMA. Tapi anak SMA hanya khusus untuk mata pelajaran matematika saja, baik matematika peminatan maupun matematika wajib. Wajib. Iya. Nah, kemudian pada bulan Agustus kayaknya, mendekati 17 Agustus, kayaknya tanggal 16 Agustus. Iya. Nah, itu baru saya buat brosur. Brosur. Ya, saya Buat buat promosi. sendiri. Ya. Saya edit sendiri, terus buat logonya juga sekalian. Nah, Oh. akhirnya pada tanggal itu saya peringati hari lahirnya bimbel saya. Oke. Tuh. Tanggal 16 Agustus ya Iya. Mas. Nah, terus setelah itu saya ada inisiatif. Kalau hanya sekedar ngelesi itu, kita menyampaikan ilmunya itu hanya ketika bertemu saja. Nah, jadi saya punya inisiatif untuk membuat Instagram dan YouTube, channel YouTube. Nah, akhirnya saya mulai membuat video-video pembelajaran matematika, lalu saya upload ke YouTube saya, channel YouTube saya. Kayaknya pertama kali itu bulan September 2019 kayaknya. Udah lama ya. Udah lama kalau sampai sekarang. Eh, Setelah itu kan saya juga membuat materi, terus saya upload di Instagram saya juga. Nah, itu ketika misalnya kan kalau saya lupa materinya kan bisa buka Instagram Instagram, sendiri, kalau iya. walaupun tidak di rumah itu, Iya. kalau nggak bawa bukunya. Mungkin itu ceritanya, Mas. Lalu kayak keluh kesahnya gimana sih Mas? Atau pengalaman yang menarik gitu dari mengelesi? Kalau keluh kesahnya itu, nah waktu pas sekolah itu ketika ada jadwal padat yang pasti, kalau misalnya banyak tugas gitu kan Iya. numpuk tugasnya. Nah juga itu ketika ada jadwal ngelesi ya kadang saya lepas dulu beberapa, kalau pas tugas numpuk itu biar tidak ganggu juga sekolah kita gitu. Iya. Begitu juga waktu kuliah ini, ketika tugasnya juga numpuk banyak nah itu saya lepas dulu Oh, ya iya. berapa hari gitu, kalau sudah selesai oke lanjut lagi tuh. Kalau tapi tipe saya sih kalau mengerjakan tugas tidak suka mendekati deadline ya, karena itu Iya. bisa numpuk-numpuk, nanti bikin pusing itu. Ketika diberi tugas oleh guru maupun bapak ibu dosen langsung saya kerjakan hari itu juga. Iya. Jadi Oh, enak nanti kalau misalnya misalkan mendapat tambahan langsung kerjakan lagi, jadi kan bisa buat waktu istirahat juga. Nanti kalau mendekati deadline, wah saya belum ngerjain gimana nih. Nah, kalau saya bukan tipe seperti itu. oke, mantap. Nah, terus eh, yang menarik itu gini Mas, kalau di bimbel saya itu rata-rata saya dapat muridnya cewek, Enak dong. apalagi ceweknya cewek SMA. Waduh. Rata-rata ya sekitar 90%-nya itu yang les sama saya itu cewek semua. Waduh. Wah, Jadi sengsem enak ini. lah. Selain itu juga dulu pas belum masuk sini ya, masuk kuliah Ya. sekitar bulan Maret lah, tiba-tiba mantan saya chat saya Waduh. disuruh ngelesi dia Waduh, enak private ke dong. rumahnya. Waduh. Ayo, Itu mantannya siapa itu yang ayo? bikin saya memberikan kesan menarik lah, Mantap. seorang tentor ngajarin mantannya sendiri, Wah, itu rasanya keren. kayak gimana gitu. Mungkin itu beberapa pengalaman menarik dari saya. Oh, lah, sekarang ini kan udah kuliah Ya, di pendidikan matematika. Lah itu bagi waktunya gimana?
Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ada tugas, saya prioritaskan dengan tugas tadi. Ya. Ketika Bapak Ibu dosen memberikan tugas, pasti langsung saya kerjakan. Jadi tidak suka mau menunda-nunda tugas, karena itu bisa mempersempit waktu kita untuk mengerjakan hal yang lain. Oh iya. Begitu juga ketika waktu saya SMA, juga prinsip itu masih saya bawa sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas, itu langsung saya kerjakan. Kan SMA kan rata-rata pulangnya jam 4. Iya, Nah, jam 4. sampai rumah langsung buka buku. Oh, PR-nya apa, langsung saya kerjakan. Biar nanti tidak numpuk-numpuk tugasnya. iya. Nah, setelah mengerjakan itu, nanti malamnya habis maghrib atau habis isya itu buat belajar buat materi besok paginya, mata pelajaran besok paginya, mata kuliah besok paginya gitu, cara bagi waktunya. Nah, sehingga nanti kan tidak numpuk-numpuk tugas itu yang bisa mengganggu jadwal ngelesi saya gitu. Biasanya kalau jadwal ngasih sih sore sama malam habis maghrib gitu. Jadi ada selang waktunya. Hmm. Terus ini kan baru liburan ya kuliahnya. Mm-mm. Nah, itu dibuat ngapain aja sih? Nah, kalau waktu liburan ini ada beberapa hal yang saya lakukan. Nah, yang pertama pasti masih ngeles ya, Nah, sih. walaupun hanya beberapa Beberapa murid ya, saja, karena kan sekarang kan situasinya lagi pandemi ya kan. pandemi ya. Jadi sektor ekonomi juga bermasalah, agak bermasalah gitu. Nggak Iya. seramai dulu lah, karena efek dari COVID-19 ini. Iya. Nah, selain di Ngelesi itu, saya juga tadi buat video pembelajaran matematika. Lalu saya upload di YouTube saya. YouTube saya Iya. ada tuh, bisa dicek di Muhammad Puji Arianto. Jangan lupa like and subscribe. Oke, guys. Coba kita lihat, kita tampilkan di TV coba. Nah, tunggu ya. Nah, ketik saja Muhammad Puji Arianto, nama lengkap saya. Udah cara nyarinya. Nah, di channel YouTube saya ini sudah ada kayaknya 58 video. Nah, di sini saya baru Assalamualaikum membuat warahmatullahi video pembelajaran wabarakatuh. itu matematika seputar SMA saja, guys. Tunggu saja untuk episode SD maupun SMP. SMP. Nanti Oke, kalau ada waktu mantap. lagi ya. Ada beberapa video yang bisa kalian nanti bisa cek. Nah, nanti kalau masih kurang penjelasannya, bisa langsung hubungi saya, chat ke nomor WhatsApp saya saja, pasti saya bales, jangan takut. Oke, tidak saya suruh bayar kok, tenang saja. Siap. Itu ada beberapa video saya, kurang lebihnya ada 58, guys. Kebanyakan sih video pembelajaran matematika, ada juga sih beberapa video hasil tugas kuliah saya, mas. Oh iya gitu. Kayak saya taruh di dalam satu channel saja biar enak. Selain itu Nah, selain itu saya juga buat beberapa materi pembelajaran dan saya upload di Instagram saya. oh Tapi iya. bukan Instagram yang pribadi ya. Kalau Instagram pribadi itu @rian_puji150. Itu Instagram pribadi saya. Iya. Nah, kalau Instagram bimbel saya itu @bimbelyan. Langsung saja bisa dicek dan follow. Itu ada beberapa pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, kalian bisa cek. Ada brosur lesnya juga. Ketika kalian pengen les dengan saya, tinggal cek di bio Instagram saya, itu ada link WA, bisa hubungi langsung saya, tinggal buat jadwal dengan saya. Udah bukan? Tenang, saya orangnya nggak galak kok, slow. Kalau ngajarnya itu slow. Iya dong, harus gitu dong. Nanti malah Ya, ini malah takut kalau belajar. pembelajaran matematika dibuat killer, nanti mah muridnya lari semua, Iya, malah bener. jadi belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran matematika, gimana sih tips and trick buat eh, senang belajar matematika itu gimana? Kalau matematika gini, mas, dulu awalnya sih saya kurang suka matematika. Waktu SD itu saya kurang minat lah dalam hal belajar. Waktu kelas 1 sampai kelas 5 itu saya nggak pernah yang mana belajar, buka buku nggak pernah. Jadi ranking saya ya bawah terus.
matematika pernah itu dapat nilai 2, bayangkan coba 2. 2. Terus akhirnya di kelas 6 itu Ya. saya mulai sadar, wah mau ujian nasional nih, saya harus belajar supaya bisa meningkatkan nilai saya dan prestasi. Nah, waktu itu juga saya mulai minat dengan namanya matematika. Karena apa? Karena wali kelas saya dulu waktu kelas 6 itu kalau mengajar matematika enak cara ngajarnya. Jadi saya gampang paham. Jadi mulai saat itu saya belajar matematika lebih mendalam. Nah, sehingga waktu dulu waktu nilai UN itu memuaskan. Juga untuk tipsnya adalah pastinya kalian harus belajar, guys. Jangan sampai tidak belajar. Dan kalau matematika itu pasti prinsip pertamanya adalah membaca materi, terus contoh soalnya ditingkatkan lagi, persulit, lalu kita mencoba mengerjakan bentuk soal lagi. Itu kalau nggak paham bisa tanya ke guru maupun dosen yang bersangkutan. Itu tipsnya. Mantap. Yang penting itu jangan tinggalkan belajar walaupun perharinya cuma 15 menit. Oke, siap. Itu saya. Oh iya, kayaknya waktu sudah cukup lama. Terima kasih ya Mas atas Sama-sama Mas Raffi. triknya maupun ceritanya hari ini. Ya, sama-sama. Ya, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Ya. Oke, sekian dari kami dulu guys karena waktu sudah lama. Terima kasih untuk Mas Rian atas kedatangannya. Sama-sama Mas Raffi. Ditunggu kedatangan selanjutnya Oke, ya. siap. Oke, sekian dari kami podcast Pemat UMK mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.